Sorotan lain, Saudara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman meninjau posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Penanganan kebakaran difokuskan di lahan gambut dalam wilayah Ogan Komering Ilir. Ya camat, ya kasat kota. Gubernur Sumatera Selatan menyebut mayoritas kebakaran terjadi di lahan kosong yang sengaja dibakar untuk membuka lahan baru. Namun pemadaman api terkendala sulitnya menjangkau titik api dan lokasi air, serta cuaca panas yang membuat api cepat menjalar. Saat ini kekuatan personel gabungan dalam Satgas Karhutla sebanyak 9.500 orang dan 5 unit helikopter waterbombing akan ditambah bila status Karhutla naik ke level tanggap darurat. Rata-rata itu yang terjadi itu lahan kosong. Lahan kosong dan penyebabnya ini tadi. Jadi Pak Danren sebagai komandan operasi sudah menjelaskan. Penyebabnya ada yang sengaja sudah ditangkap bisa Pak Kapolda yang sengaja enggak terkendali. Ada juga yang mancing, goreng ikannya, tinggal api jadi besar. Sementara di Jambi, kemarin Kasat TNI AD Jenderal Dudung Abdurrahman bersama Gubernur Jambi melakukan pemadaman kebakaran lahan perkebunan sawit di Desa Ramin, Muaro Jambi. Selain melakukan pemadaman lewat jalur darat, Kasat TNI AD juga melakukan patroli udara menggunakan 2 helikopter melihat daerah yang terbakar. Hingga kini 18 hektar lahan terbakar, 4 tersangka pembakaran lahan ditangkap. Tetap semangat aja karena saya lihat sudah memang mereka siap untuk mengatasi hal-hal ini dan saya minta mereka tetap persuasif dengan masyarakat, ya jangan ada tindakan-tindakan arogan. Justru harus bersama-sama dengan masyarakat untuk menghentikan kebakaran hutan ini. Lebih lengkapnya kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Reski Oktora untuk melihat kondisi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palembang. Reski, untuk saat ini apa yang jadi kendala pemadaman? Baik, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Untuk saat ini ada beberapa poin yang menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Poin pertama adalah sulitnya petugas Satgas gabungan ini untuk menjangkau titik api karena lokasi lahan yang memang mayoritas merupakan lahan kosong yang tidak terpakai begitu. Dan juga poin kedua ini adalah kurangnya sumber air karena air di sekitar kanal ataupun embung air di sekitar lokasi lahan saat ini sudah mengering sehingga menyulitkan petugas untuk mengakses lokasi air yang jauh dari lokasi kebakaran. Dan juga poin ketiga adalah belum optimalnya operasi pemadaman melalui jalur udara. Karena tadi juga Gubernur Sumsel menyebut bahwasannya saat ini ada 5 helikopter waterbombing yang disiagakan, namun hanya 3 yang terpakai mengingat 2 unit helikopter waterbombing saat ini masih dalam perbaikan. Nah, ini yang menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Namun nantinya posko penanganan karhutla wilayah Sumatera Selatan ini akan lebih difokuskan ke wilayah lahan gambut dalam, tepatnya ini di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat ini kebakaran kian meluas di sana. Menyusul juga dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Ogan Komering Ilir ini memicu terjadinya kabut asap di wilayah Palembang. Dan juga tadi Gubernur Sumatera Selatan menyebutkan bahwasannya kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini mayoritas terjadi di lahan kosong dan terjadi akibat disengaja untuk warga membuka lahan baru dengan cara dibakar. Dan juga ini kesulitan lainnya adalah titik api yang tidak terpantau dari satelit. Oleh karenanya untuk operasi patroli udara ini akan diperluas dan nantinya jika ditemukan adanya titik api, maka akan langsung dilakukan pemadaman. Paskalis.
Lalu bagaimana kondisi kesehatan warga Palembang karena banyaknya atau tebalnya asap dari kebakaran hutan dan lahan ini? Ya, tentunya dampak dari kebakaran lahan di wilayah Sumatera Selatan ini menimbulkan kabut asap. Ini seperti saja di Kota Palembang yang saat ini kualitas udaranya masuk dalam kategori tidak sehat. Yang tentunya ini membuat ISPA di Kota Palembang ini meningkat. Pada 2 pekan terakhir ini saja sudah meningkat sekitar 200 lebih penderita ISPA yang mayoritas ini merupakan anak usia 1 sampai 5 tahun. Olehnya nanti jika memang kemungkinan terburuk kualitas udara di Palembang ini kian memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan, maka nanti Dinas Kesehatan Kota Palembang akan membuat posko kesehatan untuk warga dan juga untuk warga diimbau untuk menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas ataupun mobilitas di luar rumah. Paskalis. Oktora, terima kasih melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.